Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Tulusan dengan NIM 21073106 dari Prodi Pendidikan Teknik Otomotif. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan jawaban dari ujian akhir semester terkait mata kuliah kemudi rem dan suspensi. Langsung saja pada soal nomor 1. Tuliskan nama dan fungsi komponen, jenis atau tipe, dan cara kerja dalam rem cakram beserta gambarnya. Yang pertama yaitu kaliper rem. Kaliper rem adalah salah satu komponen yang terpenting dalam rem cakram. Gunanya untuk menjepit kampas rem di bagian piringan cakram. Yang kedua, kampas rem. Kampas rem atau pad rem atau brake pad S adalah salah satu komponen dalam rem cakram yang berfungsi untuk melakukan pekerjaan pada bagian piringan cakram, sehingga mampu memberikan daya gesek untuk menghentikan putaran dari rem cakram yang diteruskan dari putaran roda. Kemudian yang ketiga itu piringan cakram. Piringan cakram akan berfungsi sebagai media yang akan dijepit atau ditekan oleh kampas rem, sehingga melakukan proses pengereman pada mobil. Bahan yang biasanya dipakai dalam piringan cakram yaitu besi cor. Komponen yang keempat yaitu kaliper bracket. Komponen ini memang tidak bisa dilepaskan dari satuan rem cakram mobil, karena kaliper bracket berguna sebagai tempat untuk memasangkan kaliper dan hal ini akan membuat kaliper berada pada tempatnya sehingga tidak akan bergerak. Komponen yang kelima yaitu piston brake. Piston brake fungsinya berada di bagian kaliper yang berbentuk menyerupai tabung dengan ujung desain yang groove atau coakan. Piston ini berfungsi untuk menekan atau mendorong bagian kampas rem ke piringan cakram agar putaran roda bisa lebih rendah atau berhenti. Komponen selanjutnya itu seal piston. Salah satu bagiannya adalah seal piston. Fungsinya adalah menarik piston kembali ke tempat semula setelah proses pengereman. Komponen selanjutnya master silinder. Kinerja sebuah rem cakram ditentukan oleh komponen satu ini. Master silinder berfungsi mengubah tekanan dari pedal rem menjadi tekanan hidrolik pada minyak rem. Master silinder memiliki beberapa jenis yaitu yang pertama tipe tandem. Disebut tandem karena master silinder jenis ini memiliki dua outlet hose serta piston yang juga berjumlah 2 buah. Yang kedua tipe tunggal. Untuk tipe tunggal jumlah hose serta pistonnya hanya satu. Master silinder bertugas untuk mengatur jalur, laju, temperatur dan mobil sekaligus. Komponen selanjutnya itu reservoir tank. Tangki minyak atau oil reservoir berfungsi untuk menampung cairan dengan minyak rem. Letaknya menyatu dengan master silinder. Komponen selanjutnya itu brake fluid atau disebut brake fluida. Berfungsi sebagai media penghantar yang mampu menghasilkan tenaga dorong dari pedal rem ke bagian kaliper. Hal ini membuat kampas rem menjepit bagian piringan cakram yang akhirnya terjadi gesekan yang membuat pengereman. Komponen selanjutnya booster rem. Booster adalah komponen cakram mobil yang bertugas untuk meringankan sekaligus melipat gandakan daya pengereman. Komponen ini terbuat dari selaput tipis yang tersambung langsung dengan intake manifold dan master silinder. Jika intake manifold dalam kondisi vakum, bagian yang terhubung dengan master silinder akan menarik pedal rem tanpa pengereman total. Jadi saat harus menginjak pedal rem, auto family tidak harus mengeluarkan tenaga ekstra. Dengan bantuan booster ini, pedal rem terasa lebih ringan saat diinjak. Komponen selanjutnya adalah selang hidrolik. Selang ini berfungsi untuk meneruskan aliran dari master silinder ke
bagian-bagian pada komponen sistem rem cakram. Selanjutnya pedal rem. Komponen cakram mobil yang terakhir adalah pedal rem. Pedal rem bekerja layaknya sebuah saklar dimensi pengiriman komunikasi. Inilah yang mengaktifkan atau mematikan pengiriman saat pedal rem diinjak. Timbulnya tekanan yang kemudian dihasilkan mekanisme hidrolik dan menggerakkan minyak rem. Lanjut pada soal nomor 2, tuliskan prinsip kerja, nama dan fungsi komponen serta cara kerja pada booster rem dan servo udara. Yang pertama, booster rem. Prinsip kerja booster rem. Yang pertama, saat pedal rem tidak diinjak. Pada saat pedal rem tidak diinjak, maka operator dalam keadaan diam dan tidak berubah dari posisinya. Pada kondisi ini menyebabkan air valve yang terdapat pada kontrol valve dan kondisi tutup karena tertarik oleh pegas pengendali. Namun vakum valve terbuka dan menghubungkan tekanan yang ada di kontak pressure chamber dengan variabel pressure chamber. Oleh karena itu, tekanan kedua chamber dalam kondisi yang sama. Yang kedua, saat pedal rem diinjak. Pada saat pedal rem diinjak, maka operating rod akan terdorong ke kiri karena berhubungan dengan pedal rem. Kontrol valve menjamin akan terdorong ke kiri atau ke depan, yang mengakibatkan vakum valve tertutup dan air valve terbuka. Hal ini menyebabkan kontak pressure chamber dan variabel pressure chamber tidak terhubung. Komponennya itu yang pertama yaitu air cleaner element. Fungsinya untuk membersihkan udara yang masuk ke booster rem sehingga tidak merusak komponen yang ada di dalam booster rem. Yang kedua, control valve mechanism. Fungsinya untuk mengontrol masuknya udara atau tekanan atmosfer sehingga akan menyebabkan tekanan pada kedua chamber berbeda. Yang ketiga, push rod. Fungsinya untuk meneruskan gaya pada injakan pedal rem dan dorongan yang dihasilkan booster rem yang selanjutnya akan diteruskan untuk mendorong piston master silinder agar terjadi tenaga hidrolis. Selanjutnya, diafragma. Fungsinya sebagai pembatas antara kontrak pressure chamber dan variabel pressure chamber. Kemudian selanjutnya, body. Fungsinya sebagai pelindung komponen-komponen dari booster rem serta wadah agar timbul perbedaan tekanan dari dua ruang atau chamber booster rem. Kemudian selanjutnya, diagram spiring. Fungsinya untuk mengembalikan posisi membran dan push rod booster rem ketika pedal rem dilepas atau proses pengiriman sudah tidak diperlukan. Selanjutnya, selang vakum. Fungsinya untuk menghubungkan chamber dengan vakuman pada intake manifold. Selanjutnya, contract pressure chamber. Fungsinya sebagai ruangan yang menghubungkan dengan vakum pada intake manifold melalui selang vakum. Selanjutnya, variable pressure chamber. Fungsinya sebagai ruangan yang dapat berubah akibat dari perbedaan tekanan pada kontak pressure chamber dan variable pressure chamber. Selanjutnya, rational matching. Fungsinya sebagai penghubung antara operation rod dengan push rod. Rem servo udara. Prinsip kerja rem servo udara: pada saat mesin hidup, kompresor akan mengoperasikan udara luar dan mensuplai udara bertekanan tersebut ke air tank sehingga tekanan udara di air tank meningkat. Saat tekanan melebihi suatu standar pabrikan, secara otomatis air tank akan menghubung udara dari kompresor kembali menyuplai udara bertekanan ke air tank. Begitulah seharusnya sehingga tekanan dalam air tank stabil pada tekanan